Tim SAR gabungan TNI Polri berupaya melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 maskapai Indonesia. Ya, pemirsa, tim SAR mendirikan posko di Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Memasuki hari ketiga, Basarnas memberangkatkan tim Search and Rescue 4 yang fokus untuk melakukan evakuasi korban pesawat jatuh pada hari Minggu kemarin. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyampaikan pencarian yang terdiri dari 34 personel ini juga dibantu oleh personel TNI, Brimob, polisi hutan, dan warga setempat. Ya, pemirsa, Andi juga mengungkapkan bahwa opsi evakuasi dengan helikopter belum bisa dilakukan lantaran kendala cuaca yang buruk, sehingga tim SAR memutuskan untuk evakuasi melalui jalur darat. Adapun lokasi korban sekitar 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara, dan saat ini tim SAR fokus pada evakuasi korban dan terus berkomunikasi dengan BMKG Sulawesi Selatan. Opsi satu menggunakan heli, namun kondisi cuaca saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita mengambil opsi kedua, melakukan penjemputan dengan lewat darat. Memang cukup jauh, ada beberapa jam baru bisa dengan medan yang ekstrim untuk melakukan sampai ke tempat, karena tim di sana masih stay untuk menunggu teman-teman yang lain. Pak, lokasi korban sekarang titiknya di mana? Lokasi korban di 200 meter dari tebing puncak. Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terbaru terkait upaya pencarian dan juga evakuasi korban pesawat ATR yang jatuh di wilayah Pangkep dan Maros, Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Makassar, sudah ada Bapak Muhammad Arif Anwar. Selamat sore Pak Arif, ada Anissa dan juga Rama di studio. Ya, selamat sore Pak Arif. Rama. Ya, Pak Arif, hari ini sudah memasuki hari keempat upaya pencarian dan hingga saat ini bagaimana Pak upaya pencarian dan juga evakuasi korban pesawat ATR? Apakah ada update yang bisa dibagikan bersama kami? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa Berita Satu. Kami sampaikan pada pelaksanaan pencarian hari keempat, di mana dari pagi hari hingga sore hari ini kami fokus melaksanakan evakuasi 2 korban yang sudah ditemukan, di mana sampai saat ini korban yang kedua kurang lebih 100 meter dari bibir tebing. Mudah-mudahan bisa kami angkat sampai di atas pada hingga sore nanti, dan rencananya akan kami evakuasi melalui darat di lokasi posko di Tompo Bulu. Terus yang korban kedua, yang korban pertama kita sudah melaksanakan perjalanan dari pos 9 menuju desa Lampeso, di mana desa Lampeso ini masuk di Kabupaten Maros, dan di sana ada posko 2 di daerah Cindranai, Kabupaten Maros. Mudah-mudahan dalam perjalanan bisa kita laksanakan sampai sore hari ini dan bisa segera kita evakuasi dan bawa ke rumah sakit. Hari ini juga kita melaksanakan modifikasi cuaca karena kami akan melaksanakan evakuasi melalui udara, namun cuaca sampai saat ini dari pagi sampai saat ini masih hujan, begitupun kabut. Dan hari ini kami melaksanakan modifikasi cuaca bersama BMKG dan tim, di mana pada hingga pukul 16 lokal time sudah 2 sorti dilaksanakan modifikasi cuaca. Namun sampai saat ini pun belum berhenti hujan. Masih hujan dan berkabut. Dan rencananya modifikasi cuaca ini akan berlangsung hingga 6 sorti. Mungkin dilanjutkan sampai esok hari. Demikian, Baik. Mas Rama.
Baik, Pak Arief, tadi Anda sampaikan begitu ya bahwa untuk korban kedua khususnya ini adalah ditemukan di 100 meter dari bibir tebing. Tapi pada saat ditemukan korban dalam kondisi seperti apa, Pak Arief? Apakah juga sama seperti korban yang pertama sebagaimana yang kita perbincangkan begitu ya pada kemarin ini ditemukan dalam kondisi utuh, seluruh tubuhnya juga masih utuh begitu langsung dimasukkan ke dalam body bag. Sementara untuk korban yang kedua ini seperti apa? Mengingat juga dari lokasi ditemukannya ini cukup dalam ya Pak Arief. Baik, untuk korban kedua jenis kelamin perempuan itu kami temukan di kedalaman 500 meter dan sudah kami evakuasi dalam perjalanan kurang lebih 350 meter dari titik lokasi temu awal, dan sekarang lagi penarikan kurang lebih 100 meter lagi sudah sampai di puncak Gunung Bulu Saraung. Untuk kondisinya sendiri itu nanti dari pihak DPI yang akan memberikan keterangan. Kami hanya melaksanakan evakuasi dan kami sampaikan kemarin kami melaksanakan evakuasi sesuai dengan data dari lapangan, kondisi jenazah masih utuh 70%. Demikian. Baik, Bapak, lantas apa saja sebenarnya kendala yang dihadapi oleh tim SAR pada saat ini dalam mengevakuasi dan juga mencari korban-korban yang lain, Pak? Yang jelas kondisi yang kami hadapi saat ini adalah cuaca buruk. Itu yang pertama. Karena untuk pelaksanaan evakuasi kami bagi dua, ada evakuasi melalui darat dan evakuasi melalui udara. Untuk evakuasi melalui udara sendiri kami sudah mempunyai 3 armada, di mana 1 heli Karakal sudah pasti kita dari awal, dan yang kedua kami mendapatkan bantuan 1 heli dari Mabes Polri yang sekarang ada ngeron di Polda Sulawesi Selatan, dan yang ketiga kami datangkan heli Basarnas dari Skadron 400 Juanda Surabaya, dan itu juga sudah ngeron di Base of Lanut. Tinggal menunggu cuaca, kapan cuacanya baik maka akan kami laksanakan evakuasi melalui udara. Karena itu sangat efektif, di mana pelaksanaan evakuasi melalui udara dari titik LKP ke Lanut Hasanuddin itu kurang lebih cuma membutuhkan waktu 10 menit. Dibanding melalui darat bisa sampai 5-6 jam perjalanan. Demikian. Baik, Pak Arief, tadi Anda sampaikan bahwa yang menjadi kendala utama saat ini memang karena benar-benar cuaca begitu, dan juga diestimasikan jika kemudian dapat lancar sebagaimana yang sudah direncanakan dengan menggunakan helikopter dapat memakan waktu hingga 10 menit saja. Lantas estimasinya korban untuk bisa sampai di rumah sakit untuk dilakukan proses identifikasi dari proses evakuasi sampai dengan saat ini, estimasinya kapan Pak Arief? Apakah malam hari ini, sore hari ini, atau di esok pagi Pak Arief? Kami berkoordinasi dengan OSC di lapangan, kami usahakan, karena sampai sore hari ini pun kami tidak bisa melaksanakan evakuasi melalui udara. Walaupun tadi kami sudah melaksanakan 2 sorti pelaksanaan modifikasi cuaca, tapi belum ada perubahan. Cuaca di lokasi saat ini masih berkabut dan hujan lebat. Namun tim SAR di lapangan, sesuai laporan OSC, di ketinggian korban yang kedua, itu tinggal 100 meter, dan sementara mereka lagi melaksanakan upaya untuk penarikan ke atas. Nah, kalau sudah sampai di atas di puncak Gunung Bulu Saraung, itu perjalanan dari puncak Gunung Bulu Saraung itu kan sudah landai dan sudah ada jalan setapak yang biasa dilalui oleh warga. Itu kurang lebih 2 jam dari puncak Gunung Bulu Saraung menuju posko yang ada di Tompo Bulu. Itu posko TIS yang ada di sana. Dari posko di Tompo Bulu sendiri menuju ke Kota Makassar itu kurang lebih 2 jam atau 3 jam, seperti itu. Karena rencananya kami langsung mengevakuasi korban ini ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan pemeriksaan dari pihak DPI. Baik, tentu kita harapkan begitu ya bahwa cuaca dapat segera bersahabat agar untuk kemudian proses evakuasi dilanjutkan dengan proses identifikasi bisa berjalan dengan lancar. Pak Arief, lantas selain dari temuan 2 korban ini, bagaimana dengan korban lainnya, potensial tanda-tanda potensial untuk bisa ditemukan di sana, apakah kemudian peluangnya juga semakin besar, Pak Arief? Betul sekali. Jadi untuk korban yang lain, karena kita baru mendapatkan 2 korban,
Jadi masih tersisa 8 korban sesuai dengan manifest pesawat. Di mana dari pagi hari tadi kami sudah membagi 8 SAR unit yang kemarin hanya 4, kita memperluas menjadi 8 SRU, di mana 8 SRU ini setiap SRU itu kita bagi, ada yang 20 orang, ada sampai 35 orang, ada juga SRU kecil yang sifatnya cuma 10 orang, dan kami memanfaatkan masyarakat lokal, dalam hal ini pencari lebah yang biasa melalui lokasi-lokasi yang ada di sana. Kami melibatkan pencari lebah tadi pagi, laporan dari USC itu ada 18 orang. Kami bagi menjadi 8 SRU, jadi di setiap SRU itu ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, seperti itu. Ya baik Pak, ini juga menarik ya terkait dengan pelibatan para pencari lebah untuk melakukan aksi pencarian. Ini sebenarnya bisa kalau kita tarik ke awal, ini sebenarnya ide dari siapa Pak? Apakah ini juga sebuah hal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan kira-kira sampai kapan keterlibatan dari para pencari lebah ini akan dilibatkan seperti itu? Apakah akan dilibatkan sampai dengan penemuan nantinya korban ketiga dan juga keempat? Baik, untuk kearifan lokal, masyarakat lokal yang mengetahui tempat tersebut wajib kita libatkan. Karena kita ini tim SAR cuma menggunakan teori dan segala macam. Sedangkan mereka-mereka yang sudah sering melalui itu kan sudah biasa gitu. Seperti itu. Dan rencananya akan kami libatkan sampai pencarian ini selesai. Seperti itu. Baik, Pak Arief, tentu kita semua berharap begitu ya bahwa proses evakuasi kemudian juga pencarian keseluruhan korban sampai dengan saat ini adalah sisa 8 korban lain yang masih belum ditemukan dapat segera membuahkan hasil, begitupun juga dengan kinerja dari rekan-rekan Basarnas begitu. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan Pak Arief. Salam sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitasnya Kepala Kantor SAR Makassar Muhammad Arief Anwar. Terima kasih.